Sintesis protein merupakan proses 3 langkah yang termasuk pemanjangan, inisiasi, dan terminasi. Nah, pada bakteri seperti ini, inisiasi E. coli membutuhkan 3 protein kecil yang disebut dengan faktor inisiasi IF1, IF2, dan IF3 sebagai salah satu tRNA pertama mRNA, dan subunit ribosom kecil juga disebut dengan 30S subunit IF3 dengan mudah berikatan dengan subunit ribosom kecil, dan kehadirannya akan menghalangi subunit besar dan kecil dari asosiasi prematur IF3 memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit kecil ribosom. Pengikatan terjadi hanya 4 hingga 8 basa di hulu dari awal AUG, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar Dalgarno di mRNA di dekat akhir RNA ribosom 16S di subunit ribosom kecil IF1 akan berikatan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut dengan situs A, di mana tRNA yang masuk biasanya akan mengikat tRNA pertama yang disebut tRNA metanol, yang disebut dengan tRNA metanol formal, sehingga akan memasuki situs lain yang disebut dengan situs P. Dapat diperhatikan bahwa tRNA inisiator telah dikawal ke situs P oleh IF2 yang terikat dengan G-tipe molekul berenergi tinggi mirip dengan ATP antikodon tRNA komplementer dengan kodon start AUG. Setelah tRNA inisiator berada di tempat IF3 dilepaskan dengan hilangnya IF3, subunit 50S dapat berlabuh pada subunit 30S. Docking subunit 50S memicu hidrolisis GTP pada IF2 dan pelepasan inisiasi. Selanjutnya faktor ribosom yang siap untuk melakukan pemanjangan. Nah, pemanjangan akan melibatkan pengulangan 3 langkah. Pertama, faktor pemanjangan yang disebut dengan IFTU yang terkait dengan GTP berikatan dengan tRNA amino asid yang bermuatan bebas. Kompleks ini memasuki situs A atau akseptor. Pemilihan yang benar dari kompleks tRNA tergantung terutama pada kodon pasangan antikodon. Dalam contoh ini antikodon CCC berpasangan dengan kodon GGG tRNA yang membawa asam amino glisin. Pada langkah kedua, aktivitas peptidil transferase ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan asam amino sebelumnya di situs P secara bersamaan. GTP dihidrolisis dan IFTU GDP yang dihasilkan dikeluarkan. Nah, langkah ketiga disebut translokasi faktor pemanjangan yang disebut EFG terkait dengan GTP berikatan dengan ribosom. GTP dihidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan subunit 50 dan 30-an ke depan satu kodon. Manuver ini akan membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan ke situs terakhir yang disebut situs E atau keluar tRNA asil amino berikutnya yang memasuki situs A menciptakan perubahan konformasi di ribosom yang telegraf lewat ke sisi timur dan dikeluarkan tRNA yang tidak bermuatan. Langkah-langkah perpanjangan ini berulang sepanjang mRNA ribosom E. coli dapat mempercepat melalui langkah-langkah perpanjangan ini yang menghubungkan bersama 16 asam amino per detik. Akhirnya ribosom tiba ujung wilayah pengkodean yang ditandai oleh salah satu dari 3 kodon stop. Tahap ini translasi disebut terminasi. Tidak ada tRNA yang sesuai untuk kodon stop, melainkan protein yang disebut faktor pelepasan baik RF1 atau RF2
yang memiliki bentuk umum tRNA meniru tRNA dan memasuki situs pelepasan yang mengaktifkan fungsi transferase peptidil dari ribosom yang mengandung, memotong ikatan dan menambahkan peptida yang telah selesai ke tRNA di situs P. Faktor lain untuk yang disebut RF3 kemudian memicu RF1 atau RF2 untuk meninggalkan ribosom. Akhirnya faktor lain yang disebut faktor daun ulang ribosom atau RRF bersama dengan EFG berikatan ke situs dan situs hidrolisis GTP yang menyertai pelupasan subunit ribosom IF3, kemudian mengasosiasikan kembali FS dengan subunit 30 mencegah sub 50 dan 30 datang bersama lagi.